tentang bisnis IT, yaitu terutama bisnis jaringan, di mana ini nantinya akan menjadi kebutuhan informasi dasar bagi seorang siswa dalam belajar ke depannya itu bagaimana. Jadi passionnya itu kita bentuk hari ini. Begitu. Nah, saya rasa itu saja informasinya untuk menyingkat waktu agar nanti lebih banyak waktu di saat tanya jawab. Mungkin Pak Heri udah ready, Pak? Jika ready, tambah apa? Bentar, kasih saya waktu 3 menit lagi ya. Oke, baik Bapak. Siap. Makasih Bapak. Baik. Jadi begini, rekan-rekan. Kita coba nih ambil dulu permasalahannya itu di mana. Oke, saya akan coba untuk share screen tentang CP yang ada di TKJ ya. Oke, capaian pembelajaran yang ada di TKJ mengacu kepada aturan yang ada. Nah, oke. Saya coba untuk share screen dulu, jadi ini untuk pengantarnya, agar rekan-rekan sudah paham kenapa sih kita ada kegiatan kita hari ini. Oke, tadi baik, bisa dibaca bersama bahwa saat ini kurikulum kita sudah berubah. Kurikulum kita sekarang sudah menjadi kurikulum merdeka, di mana di kurikulum merdeka itu sudah berubah konsepnya. Kalau dulu itu kita mengenal dengan istilahnya kompetensi dasar, SKL, gitu ya. Kalau saat ini kita mengenalnya dengan istilah capaian pembelajaran. Gitu. Nah, kami dari Axelbit membina banyak sekali sekolah. Kami membina banyak sekolah. Di sekolah-sekolah itu banyak yang bertanya, Pak, bisa nggak dijelaskan tentang proses bisnis di TJKT ini? Nah, yang jadi masalah permintaannya ini dari banyak sekolah yang wilayahnya itu jauh-jauh. Ada yang di Medan, ada yang di Papua, ada yang di Makassar, sekolah kami ada yang di Kalimantan. Kalau di Jawa banyak gitu ya, sangat banyak. Bali ada, di Nusra juga ada. Nah, dari masalah ini kita mencoba untuk mencari tahu sebetulnya apa sih yang diharapkan oleh rekan-rekan. Ternyata rekan-rekan mengharapkan kami untuk menjelaskan tentang bagaimana ya bisnis di TJKT itu. Di bisnis TJKT ini capaian pembelajarannya itu adalah anak-anak diminta untuk mampu memahami proses bisnis ya, seperti ini. Ini informasinya. Di situ nanti harus tahu tuh prosesnya bagaimana di dalamnya. Dan juga ada bagaimana sih pelanggannya, pelayanannya gitu. Dan ternyata bisnis TJKT itu ada banyak rekan-rekan. Nanti untuk informasi detailnya akan disampaikan oleh Pak Heri Darmawan selaku narasumber di hari ini. Beliau sudah sangat-sangat berpengalaman di sini. Sudah sangat-sangat berpengalaman dalam hal bisnis TJKT ini. Nah, selain proses bisnis, dalam hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang jabatan kerjanya itu apa. Karena yang ditanya oleh orang tua ketika masih kecil kepada kita semua, pertanyaannya kalau besar mau jadi apa, gitu ya. Tidak ada orang tua tanyanya itu bukan tidak ada ya, mungkin belum ada ataupun sedikit yang bertanya, orang tua bertanyanya itu kalau besar mau bisnis apa. Yang ditanya kalau besar mau jadi apa. Jadi kan istilahnya kita di arahkan untuk sebagai dalam posisi profesi. Nanti profesi-profesi yang ada dan kompetensi-kompetensi yang ada akan dijelaskan seperti itu. Lanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang profil dari
Bapak Heri ya. Jadi Pak Heri ini background-nya bagaimana, siapa, itu saya akan coba informasikan kepada rekan-rekan. Ya, ini dia, saya share. Jadi Pak Heri, Bapak Heri ini seorang network engineer. Beliau itu bekerja di ISP itu mulai tahun 2007 atau 2006 kalau nggak salah, saya lupa itu. Nah, tapi sebelumnya beliau sudah aktif di STTS gitu, di salah satu eh, universitas di Surabaya. Nah, yang mengesankan dari Bapak Heri Darmawan ini adalah beliau mikrotik trainer pertama. Jadi seperti saya sendiri di sini adalah seorang trainer mikrotik, akan tetapi saya trainer mikrotik dengan kode seri 640 sekian. Saya trainer ke 640 sekian. Bapak Heri ini adalah trainer ke-13 yang ada di dunia. Jadi beliau adalah certified trainer mikrotik pertama yang ada di Asia. Pak Heri ini sudah sangat-sangat ekspor dalam bidang VoIP, sudah banyak sekali pegang proyek untuk melakukan alih teknologi dari PABX, kalau dulu PABX karena menjadi IP PBX, sudah berubah itu teknologinya. Kalau dulu itu menggunakan analog, sekarang sudah berbasiskan IP semua. Kalau masalah menangani wireless network sudah tidak bisa ditanyakan lagi, sudah terlalu banyak. Oke, security bahkan proyek-proyek yang sangat-sangat mencengangkan itu adalah proyek tentang smart city. Jadi kemarin kami di Axelbit, Pak Heri mengepalai tim untuk mengerjakan proyek smart city di kota Probolinggo dan di Jombang, begitu. Bapak Heri ini telah menangani proyek banyak sekali, termasuk proyek di bidang pemerintahan maupun di swasta. Jadi banyak pabrik-pabrik yang sistem IT-nya dihandle oleh beliau. Jadi kerjanya sudah jarang di kantor. Alhamdulillah hari ini bisa ada di kantor untuk memberikan paparan kepada rekan-rekan. Biasanya ada di site, gitu. Beliau juga baru pulang dari Kalimantan untuk urusan bisnis kemarin. Lanjutnya, Bapak Heri ini juga seorang international network consultant. Pak Heri ini network consultant itu untuk di perusahaan IT di Australia dan di Kepulauan Fiji, juga di Filipina saya. Gitu. Nah, Bapak Heri Darmawan juga aktif sebagai pembicara di Mikrotik User Meeting. Mikrotik User Meeting ini adalah pertemuan para pengguna Mikrotik. Ya, setiap tahun kita selalu ada pertemuan, kecuali ketika pandemi kemarin. Kita setiap tahun ada pertemuan untuk membahas tentang teknologi-teknologi IT, teknologi-teknologi jaringan yang terbaru. Nah, itu diprakarsai oleh Mikrotik. Seperti itu. Beliau aktif dalam memberikan informasi di sana dengan banyak atau berbagai macam materi. Saya rasa itu perkenalan dari Bapak Heri dan itu pembukaan dari kami. Untuk selanjutnya kami waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Heri Darmawan. Terima kasih. Silakan Pak Heri. Terima kasih Pak Danang atas perkenalannya. Saya cukup kagum dengan Pak Danang ini, passionnya ke dunia pendidikan sangat luar biasa dan sungguh ini ya, sangat all out kalau bicara tentang dunia pendidikan. Mohon izin sebentar ya. Oke, pagi ini kita akan cerita tentang pengantar bisnis ya, pengantar bisnis teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Jadi kalau kita bicara tentang
TJKT ini adalah mungkin buat beberapa orang masih kurang familiar dengan istilah ini ya. Nanti saya akan cerita apa sih TJKT ini dan bagaimana TJKT ini peluang-peluang bisnis apa saja yang bisa didapatkan dari jurusan TJKT ini. Slide-nya apakah sudah siap ini slide-nya? Oke, thank you. Nah, ini kan sudah tadi ya perkenalan. Terima kasih juga Pak Danang sudah perkenalkan, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Saya lanjut aja langsung. Apa itu TJKT dan TKJ? Oke, kita next slide. Next slide. Nah, ini adalah sebuah gambar topologi jaringan. Jadi TJKT itu adalah program keahlian di SMK. Ada 3 konsentrasi dalam TJKT, yaitu pertama teknik transmisi telekomunikasi, ya, teknik transmisi telekomunikasi. Yang kedua adalah TJAT, teknik jaringan akses telekomunikasi. Jadi yang satu teknik transmisinya, yang kedua adalah jaringan aksesnya, yang ketiga adalah TKJ, teknik komputer dan jaringan. Nah, Axelbit kami adalah Dudika yang konsentrasinya TKJ. Jadi profil bisnis yang diajarkan itu adalah di yang ini. Wilayah kerjanya adalah yang berwarna kuning, ISP dan reseller. Gitu ya. Jadi ada web service, ada ISP telco. Nah, TKJ itu teknik komputer jaringan, konsentrasinya di bagian yang berwarna kuning, ya, di ISP reseller sampai ke rumah-rumah. Oke, itu kok ada yang ya Windows yang menghalang menutupi ya. Nanti coba operator ini ya, info ke teman-teman mungkin bisa info ke operator kalau ada blok-blok yang menutupi. Oke, next. Nah, sekarang saya akan cerita tentang bisnis profile dari TJKT RJK. Ya, apa saja sih itu? Next. Jadi bisnis profile untuk TJKT ini itu apa aja? Salah satunya adalah IT store dan service. Jadi penjualan komputer, notebook, dan lain sebagainya. Ini adalah bidang di mana TKJ, TJKT itu bisa punya opportunity untuk berbisnis di bidang itu. Ya, penjualan perangkat, perawatan komputer, laptop, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah IT training. Bagi siswa-siswa lulusan TKJ, TJKT ya, yang punya passion untuk mengajar, bisa ke IT training. Tentu saja untuk IT training ini harus terlebih dahulu mengambil sertifikasi dan lisensinya. Ya. Yang berikutnya adalah internet service provider. Ini adalah bidang saya untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga saya cukup bisa banyak cerita tentang ini, gitu ya. Urusan koneksi internet dan sebagainya. Lalu sistem integrator, ini juga bidang di mana saya berkecimpung cukup lama. Sistem integrator ini fungsinya kita itu seperti koki. Jadi kita punya banyak bahan makanan yang kita racik menjadi satu solusi yang komprehensif, ya. Di dalamnya termasuk kalau masuk ke bidang ini kita akan belajar banyak hal, mulai dari CCTV, kemudian mungkin nanti smart home, pemasangan VoIP, access door. Jadi kita harus punya kemampuan untuk mengetahui berbagai macam teknologi, termasuk bila mau diceritakan, salah satunya adalah mungkin termasuk pemadam kebakaran kalau untuk server, gitu ya. Lalu untuk air conditioning, untuk pendingin ruangan, untuk dipasang di data center dan lain sebagainya. Lalu data center. Nah, data center ini adalah layanan kos-kosannya server. Jadi satu tempat di mana kita bisa menitipkan server kita sehingga perawatan pendingin ruangan dan lain sebagainya sudah disediakan. Oke, next. Nah, usaha jaringan komputer apa saja sih usaha yang bergerak di bidang jaringan komputer? Ini saya akan buka ada dua jenis usaha ya kira-kira yang mungkin kalau kita lihat masuk dalam KBLI. Sebenarnya tidak hanya dua ini, akan banyak sekali. Jadi KBLI ini adalah klasifikasi baku lapangan usaha. Setiap kali kita ingin buka usaha, maka kita akan ditanya, usaha kita ini bergerak di bidang apa? Apakah konstruksi, apakah pendidikan, apakah teknologi, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali klasifikasi, penjualan barang, dan lain sebagainya.
Nah, ini adalah dua klasifikasi yang akan saya tunjukkan yang bisa merupakan industri usaha di bidang yang berkaitan dengan TKJ. Oke, next. Yang pertama adalah Internet Service Provider. Jadi ISP ini merupakan sebuah KBLI yang bergerak di bidang jaringan komputer. Ya, usahanya termasuk usaha pelayanan untuk mengakses internet dan lain sebagainya. Ada juga subklasifikasinya jasa multimedia, jasa premium call, gitu ya, jasa konten SMS premium itu termasuk dalam jasa service internet. Ya, itu ada beberapa. Next. Nah, ada lagi perdagangan. Jadi perdagangan ini kalau misalnya, oh saya mau berdagang Pak, saya mau jualan. Nah, jualan itu banyak. Ada alat jualan permainan anak, ada perdagangan enceran khusus barang lain-lainnya, barang yang tidak berhubungan dengan yang tidak masuk klasifikasi. Gitu ya. Ada juga perdagangan enceran komputer dan perlengkapannya. Selain perdagangan enceran, itu bisa macam-macam. Kalau kita jual ke end user, ke retail, maka disebut perdagangan enceran. Kalau kita membuka jalur distribusi, itu namanya perdagangan besar. Oke, next. Oke. Nah, ini kok di bagian bawah tengah itu kok ada kotak pun yang menutupi ya? Tolong dong operator, tolong. Nah, itu ada kotak itu apa itu? Coba teman-teman yang ini ya, karena saya melihat ada kotak, mungkin yang peserta lain juga melihat ada kotak tuh. Ada yang menutupin apa itu? Oke, lanjutkan aja deh sambil di operatornya tolong, ya tolong. Oke, ini udah bersih nih. Atasnya masih ada sedikit, tolong di ya operator. Teman-teman yang lain, panelis yang lain tolong diinfo ke operator deh ya. Jadi saya tetap cerita aja nih. Oke, sampai di mana tadi saya? Saya sampai di KBLI ya. Nah, selanjutnya kita bicara tentang internal business process. Dalam sebuah perusahaan biasanya ada internal business yang disebut dengan internal business process. Apa sih internal business process itu? Itu adalah proses bisnis yang terjadi di dalam perusahaan. Mulai dari customer masuk dan lain sebagainya, ini disebut sebuah jalur yang terjadi di dalam bentar ya. Ya, ini adalah jalur yang terjadi di dalam sebuah perusahaan itu. Oke, next. Nah, ini adalah contohnya. Jadi pada saat kita melakukan proses sebuah bisnis, itu kita dimulai dari start request pelanggan. Jadi pelanggan meminta kita untuk melakukan service, meminta barang dan lain sebagainya. Kemudian didokumentasi, dicatat nih oleh customer service, oleh sales, oleh admin. Lalu engineer kita akan melakukan analisa. Ya, kemudian setelah analisa, maka akan dikerjakan oleh teknisi support, akan diikuti oleh engineer, customer support menyampaikan bahwa request telah dikerjakan, lalu pekerjaan selesai. Nah, di dalam setiap kotak-kotak ini itu akan ada SOP namanya. Ya, jadi internal business process ini adalah proses secara keseluruhan mulai A sampai Z, dan di dalamnya akan ada SOP. Contohnya, pada saat analisa oleh engineer, maka engineer akan mulai melakukan analisa, mulai dari melihat misalnya customer komplain tentang ping yang tinggi. Maka kita akan memeriksa yang pertama mulai dari ping time-nya kemana, lalu di trace route, kemudian di trace route ketemu putusnya di mana, atau misalnya hop yang paling tinggi di mana. Lalu itu akan menjadi inputan bagi teknisi atau support. Nah, teknisi atau support itu akan melakukan perbaikan yang dibutuhkan. Contoh, misalnya terjadi masalah di BTS
B ke BTSC, maka nanti akan dilakukan perbaikan oleh teknisi ini. Dari B ke C mungkin pointingnya kurang bagus, mungkin misalnya antena sudah mulai kendor, goyang-goyang dan sebagainya. Lalu setelah itu diselesaikan, maka secara internal bisnis proses PUC harus dilakukan sehingga pihak yang melaksanakan itu akan diperiksa oleh pihak lain. Nah, ini akan membuat pekerjaan itu menjadi terverifikasi. Nanti akan dikerjakan oleh engineer, apakah setelah pengerbakan oke, pingnya oke, stabil, dites misalnya 5 menit dan lain sebagainya. Lalu nanti customer akan menyampaikan request yang sudah dikerjakan. Oke, next. Nah, kita akan bicara tentang jabatan kerja. Kadang-kadang kan kita mungkin sebagai guru gitu ya, atau sebagai siswa, mungkin siswa bertanya, Pak, kalau saya lulus dari TKJ ini, saya bisa jadi apa sih? Gitu ya. Kalau saya memutuskan untuk saya tidak mau, kamu deh, saya tidak mau. This meeting is being Support recorded. itu adalah yang melakukan support. Ada permasalahan, ini mesti seperti customer service lah ya. Ada permasalahan secara teknis gitu ya, kemudian dicarikan solusinya. Yang kedua adalah IT sales. Kalau IT sales ini dibalik. Jadi bukan solusinya itu bukan untuk existing customer, tapi untuk melakukan penjualan. Jadi kita harus tahu dulu fitur barang kita apa, lalu kita akan menawarkan kepada customer yang butuh solusi itu. Contoh, kita punya barang antivirus. Nah, solusi sebenarnya kita bukan menjual antivirus ya, tapi kita itu memberikan solusi kepada perusahaan atau orang yang pernah kena virus atau memang pernah mengalami problem atau punya data sensitif yang tidak boleh sampai hilang. Nah, sebenarnya kita tuh memberikan solusi itu, bukan kita menjual barang. Yang terakhir adalah customer service staff. Nah, customer service ini mirip seperti IT support, tapi bedanya kemampuan teknisnya tidak terlalu dibutuhkan. Contohnya kalau IT support itu kemampuan teknisnya 80, kemampuan komunikasinya 20%, maka customer service ini dibalik. Ya, jadi kemampuan untuk menghandle customer 80%, kemampuan teknisnya cukup 20%. Karena tugasnya dia adalah bagaimana customer service ini bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Kadang-kadang antara IT sales dan customer service ini itu tiga divisi ini, tiga jabatan ini saling berhubungan satu dengan lainnya. Jadi IT sales itu yang mendapatkan customer baru, customer service staff itu yang memaintain customer existing, IT support itu yang memaintain di balik layar dalam hal teknis. Oke, next. Nah, kalau di bidang ISP itu ada tiga juga, ya, ada tiga juga jabatan yang bisa adik-adik tempati. Yang pertama adalah teknik instalasi dan aktivasi atau provisioning. Jadi yang disebut provisioning itu adalah konfigurasi, gitu ya, distribusi dan manajemen berbagai jenis sumber daya, konektivitas dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi tugasnya apa sih? Perencanaan jaringan, ya, melakukan konfigurasi jaringan, memilih perangkat keras yang cocok, konfigurasi hardware dan lain sebagainya. Yang kedua adalah infrastructure engineer, jadi teknisi maintenance. Nah, infrastructure engineer ini adalah sebuah jabatan yang berkutat dengan konektivitas internet. Jadi pemasangan cabling, penggalian kabel, menyediakan server dan lain sebagainya. Jadi dia menyediakan infrastruktur untuk nanti digunakan oleh customer. Yang kemudian NOC staff. NOC staff ini
kita ngobrolnya NOC staff ini adalah NOC staff itu adalah orang yang duduk di balik meja dan mengontrol segala hal. Jadi NOC staff ini biasanya seperti kalau kita lihat hacker-hacker di ini ya, comment center dan sebagainya di film-film. Nah, NOC staff itu bekerja di balik itu semua untuk memaintain semua jaringan yang ada. Next. Nah, kalau di bidang sistem integrator itu ada 2 jabatan yang bisa ditempati oleh teman-teman adik-adik di jurusan TKJ. Yang pertama adalah IoT technician. Jadi teknisi yang bertanggung jawab untuk merancang, menginstal, mengkonfigurasi, dan memelihara perangkat IoT. Jadi IoT ini kan sudah sangat familiar sekali buat kita belakangan ini, karena semua hal itu dikaitkan dengan smart appliance. Jadi smartwatch, ya, kemudian apalagi smartwatch, smartphone kan sudah biasa ya. Ada lagi yang baru itu smart fridge, kulkas pintar. Jadi kulkas itu bisa tahu isinya apa, kemudian kalau stoknya sudah mulai habis dia akan beritahu dan lain sebagainya. Jadi IoT technician ini akan lebih memberikan solusi-solusi itu, termasuk misalnya parkir ya, solusi parkir, solusi stokis barang dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah sistem integrator. Sistem integrator ini adalah perusahaan atau individu yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan berbagai sistem dan teknologi menjadi satu sistem yang dapat berjalan secara efektif. Jadi seperti saya cerita tadi, ini berbagai macam hal nih, mulai dari CCTV, PABX, WiFi, itu kan semua sekarang sudah masuk ke jaringan yang berbasis LAN. Nah, sehingga dengan mengintegrasikan ini semua, kita itu bisa membantu customer untuk dashboardnya lebih mudah. Jadi tidak perlu ngelihat 3 tampilan, tapi satu tampilannya semua bisa ngelihat. Mau lihat WiFi bisa, mau lihat CCTV bisa, mau lihat PABX bisa. Itu sistem integrator. Atau untuk mengintegrasikan beberapa hal yang tidak saling berhubungan. Contohnya server, ya. Kita buat virtualisasi menggunakan VMware atau Proxmox. Lalu kemudian switch-nya nanti bagaimana caranya supaya satu kabel ini bisa jadi terbagi menjadi 3 atau 4 virtualan yang berbeda. Nah, itu sistem integrator. Ya, karena kadang-kadang orang beli barang tidak bisa setting. Nah, sistem integrator ini adalah orang yang meracik ini semua untuk menjadi satu solusi yang komprehensif. Oke, next. Nah, data center. Kalau di data center itu ada 2 pilihan, sistem engineer atau security engineer. Nah, jadi sistem engineer itu adalah profesional atau profesional teknologi informasi yang bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem IT. Beda ya. Kalau tadi ya, sistem integrator itu kita merancang infrastruktur IT. Kalau di sini kita merancang sistemnya. Jadi kalau ada VMware yang sudah ada, switch-nya sudah connect, sudah jadi 4 VLAN, maka data center itu tugasnya adalah untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik. Server-server yang ada di virtualisasi ini berjalan dengan baik, termonitor dengan baik, MRTG grafiknya kelihatan, kemudian pada saat terjadi sesuatu bisa terdeteksi lebih awal. Contohnya trafficnya turun secara drastis, mengirimkan alert dan lain sebagainya. Itu adalah tugas dari sistem engineer. Atau misalnya lognya penuh, atau misalnya website ini nggak bisa kebuka, lognya gimana nih? Kita baca lognya dan lain sebagainya. Ya, tugas sistem engineer itu meliputi apa aja? Analisa kebutuhan. Oh, saya butuh web server. Oke, web server diakses berapa orang? Ya, kadang-kadang user tidak bisa mendefinisikan spek secara teknis ya. Kalau ditanya butuh RAM berapa, dia tidak ngerti. User cuma tahunya ini diakses oleh 1000 orang. Base saya adalah PHP, atau base saya adalah WordPress, atau base saya adalah saya bikin website pakai Moodle misalnya. Ya. Nah, sistem engineer harus tahu. Untuk 1000 user hit bersamaan, maka saya harus butuh server dengan kapasitas RAM sekian, dengan CPU sekian, dengan storage sekian. Nah, itu adalah tugas sistem integrator. Yang kedua adalah security engineer. Security engineer ini sekarang sedang naik daun. Ya, karena banyak pencurian data, banyak masalah tentang keamanan data dan lain sebagainya. Ya. Jadi dengan adanya peluang ini, maka jabatan pekerjaan ini pun terbentuk.
ya. Jadi dia bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan dan memelihara sistem keamanan informasi. Salah satunya adalah mencegah terjadinya intrusion, bahkan juga melakukan forensik. Kalau sudah terjadi ada kejadian gitu ya, bagaimana saya mengidentifikasi kapan ini terjadi, siapa yang melakukan. Nah, itu adalah pekerjaan di jabatan security engineer. Next. Nah, sekarang kita ngomong skill. Untuk bisa mengisi jabatan-jabatan itu, skill apa sih yang kita butuhkan? Apa yang perlu kita pelajari untuk bisa mengisi jabatan-jabatan yang tadi saya ceritakan? Oke, next. Nah, skillnya itu ada yang disebut dengan supportive skill. Supportive skill itu artinya begini, kalau misalnya Anda berpikir, oh saya mau belajar komputer kok, saya tidak perlu belajar matematika, itu salah. Karena komputer itu semua basicnya adalah matematika. Saya tidak mau belajar fisika, Pak. Ngapain saya belajar tekanan air dan lain sebagainya? Ngapain saya belajar tentang kecepatan dan lain sebagainya? Tidak perlu. Saya kan belajar komputer. Pada saat Anda implementasi IoT satu hari nanti, Anda akan melihat bahwa IoT itu paling kompleks. Contohnya saya mengajar kelas IoT di satu universitas di Surabaya. Kita belajar tentang bagaimana memanfaatkan IoT dalam dunia pertanian. Ya, salah satunya adalah sensor kelembapan tanah. Nah, sensor kelembapan tanah ini ternyata ya untuk masing-masing tanah itu berbeda. Jadi kita sendiri harus tahu jenis tanah untuk bisa membuat pengukuran kelembapan tanah. Atau misalnya kita bicara tentang membuat penyiraman otomatis. Ya. Misalnya saya punya tanaman di ukuran, misalnya saya lagi tanaman ukuran ini pot bunga saya itu misalnya 20 kali 20 cm. Ya, 20 kali 20 cm. Saya pasanglah alat alat pendeteksi kelembapan tanah. Tanahnya basah atau kering, ya. Kemudian kalau kering saya mau nyiram. Nah, di 20 kali 20 cm itu ya alat detektor ini kecil. Mau ditaruh di mana itu juga ada logikanya. Air itu disiram di mana itu juga ada ininya, ada perhitungannya. Jadi tidak bisa sembarang ditaruh di sampingnya, nanti kadung basah, yang lain masih kering, dia berhenti nyiram. Nah, jadi logika seperti itu sangat dibutuhkan. Basic elektro. Adik-adik harus tahu apa bedanya arus AC dan DC. Kapan kita pakai arus AC, kapan kita pakai arus DC. Ya, jadi jangan cuma asal, oh ini colokannya cocok nih, dicolok aja. Ya juga harus tahu voltase yang operation voltage-nya itu berapa. Jangan sampai nanti alat yang 12 volt, Anda ketemu adaptor, kepalanya mirip, pada adaptornya 48 volt. Begitu dicolok, langsung hangus. Ya. Basic building work. Jadi ini adalah satu supportive skill yang memang tidak pernah diajarkan di sekolah. Biasanya ini diajarkan pada waktu Anda PKL. Basic building work itu apa? Contoh begini, Anda adalah teknisi infrastruktur misalnya. Teknisi infrastruktur kan tugasnya narik kabel, ya. Tapi dalam rangka Anda menarik kabel itu, mungkin Anda nanti akan narik kabel di atas plafon. Nah, saat Anda menarik di atas plafon, itu Anda butuh tahu cara ngelubangi plafon dan cara nutup plafon. Atau misalnya kabel tanam. Oh, saya harus pasang di balik tembok, Pak. Maka Anda harus tahu cara pakai gerinda. Cara motong tembok itu gimana? Kemudian pakai betel. Cara betel itu gimana? Ini harus tahu. Karena itu adalah basic skill yang Anda butuhkan untuk pekerjaan Anda. Anda kerja di teknisi galian FO. Anda harus tahu caranya gali, cangkul tanah itu harus tahu. Gali seberapa dalam, peletakan itu, ya. Kemudian di atasnya dikasih pelindung, itu basic building works. Ya kadang-kadang dipandang sebelah mata. Nah kalau Anda adik-adik lulusan TKJ ini mau masuk ke dunia usaha, ya mau tidak mau supportive skill ini harus sedikit banyak tahu. Jangan sampai nanti, oh saya cuma bisa narik Pak, saya cuma bisa bongkar, tidak bisa pasang. Wah itu kan cilaka. Ya, oke, next. Nah kita bicara main skill-nya dulu. Kalau tadi kita bicara supportive skill, kita bicara sekarang main skill-nya apa sih? Ya, basic yang untuk level paling rendah itu adalah PC hardware assembly and troubleshoot.
Jadi Anda harus tahu komponen komputer itu apa saja, kemudian kalau ada kerusakan kira-kira masalahnya apa. Ya, kalau dulu zaman saya pada waktu kita masih pakai komputer rakitan, itu kalau kerusakan bisa ada dua, ya, di memori dan di VGA kalau nggak salah. Jadi kalau bunyinya pi panjang, itu berarti problemnya itu ada di VGA-nya. Kalau pip 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 gitu terus, itu problemnya di RAM. Nah sekarang itu tidak begitu. Sekarang problemnya adalah board itu sudah sangat simpel sekali, semua sudah dalam satu board. Jadi kita harus tahu kira-kira problemnya apa ya. Oh ini mungkin RAM-nya kotor atau dan sebagainya ya. Yang kedua adalah software installation dan troubleshoot. Jadi pada saat kita masuk ke dunia kerja, selain kita bisa merakit, kita juga bisa minimal instalasi lah. Ya, instalasi paling basic itu instalasi Windows. Kalau sampai tidak bisa instalasi Windows itu nemen ya, kebacut. Kemudian input output device installation. Input output ini apa? Input output itu adalah keyboard kita, ya, itu input, mouse itu input, monitor LCD itu output. Jadi kita harus tahu, oh ini konektornya HDMI atau micro HDMI, saya harus beli converter. Jangan sampai nanti kalau pada waktu kerja disuruh bosnya untuk rakit gitu ya, suruh owner untuk rakit, Anda nggak ngerti ini gimana caranya. Ya. Kemudian termasuk di dalamnya adalah printer, ya, ada printer, ada ada printer misalnya, scanner, itu kan termasuk input output device, yang dimana Anda harus bisa paham itu. Lalu LAN management itu bagaimana mengkoneksikan komputer ke switch, komputer ke router, komputer ke internet dan sebagainya. Lalu home wireless network, bagaimana membuat SSID supaya satu ruangan bisa tercover. Ini adalah basic skill. Jadi kalau Anda sampai Anda tidak punya ini, berarti Anda tidak cocok untuk kerja di dunia TKJ. Kalau Anda punya semua ini, maka Anda itu masuk ke basic skill. Basic skill itu berarti orang-orang yang hanya punya kemampuan, ya sudah kerjanya jadi staff aja, jadi support aja, tidak akan bisa masuk ke industri-industri besar, atau tidak akan bisa naik jabatan kalau cuma kemampuannya basic. Nah sekarang kita lihat next skill-nya apa selain basic. Nah ya next skill-nya udah advance. Kalau tadi kita bicara LAN management, sekarang kita bicara tentang structure cabling system. Bagaimana LAN itu tidak hanya langsung colok ke switch, tapi kamu punya patch panel, ya. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu kita organize dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kemampuan fiber optik. Kalau LAN itu tidak butuh fiber optik, tapi fiber optik ini akan butuh nanti pada saat kita sudah jarak jauh, ya. Kemudian kapasitas begitu besar dan lain sebagainya. Broadband and enterprise wireless. Tahu tentang broadband. Broadband itu apa? Broadband itu adalah konektivitas lewat PPPoE biasanya. Nah itu harus tahu kalau apa tuh Pak PPPoE, Pak makanan apa itu. Nah kalau itu tidak tahu berarti Anda belum masuk ke sini. Ya, kemudian FTTX. FTTX itu adalah fiber to the X. X itu bisa fiber to the home, fiber to the building, fiber to the office, macam-macam. Ya, itu konektivitas fiber optik. Lalu switching and routing. Jadi kalau tadi cukup sekedar pasang WiFi selesai. Kalau di level advance ini Anda dituntut untuk bisa mengerti switching and routing. Jadi tadi satu kantor gitu ya, sekarang gimana kantor A connect ke kantor B, connect ke cabang di kantor C. Nah itu switching and routing. Tunnel itu termasuk, ya, firewall. Bagaimana caranya supaya si A bisa internetan, si B tidak bisa internetan. Bagaimana caranya supaya virus itu tidak masuk. Bagaimana ini macam-macam itu firewall. Nah terakhir adalah bandwidth management. Jadi kalau Anda punya main skill, lalu Anda tambahkan dengan beberapa skill yang ada di sini, maka Anda itu masuk ke level 2, advanced skill. Ya, dengan advanced skill ini akan lebih mudah Anda untuk cari kerja. Akan lebih mudah adik-adik untuk bisa naik karir. Karena kemampuannya sudah lebih daripada basic. Nah, yang ketiga itu adalah di next step. Oke, expert. Expert ini kita sudah bicara tentang jabatan di atas supervisor ya, atau misalnya ini adalah profesional level 3. Ya, Anda sudah profesional level 3. Di sini ada server management. Bagaimana kita manage server lewat Proxmox. Itu biasanya sekolah itu harus memfasilitasi dengan
perangkat yang mumpuni. Jadi kalau sekolah cuma punya satu server, satu komputer yang dirakit dipasang sebagai server, itu tidak akan bisa ngajarin siswa sampai ke server manajemen. Karena untuk server manajemen ini kita butuh sebuah simulasi. Bagaimana sih server manajemen itu? Bagaimana saya membuat sebuah PC yang besar, yang kapasitasnya besar, yang RAM-nya besar, saya bisa pecah-pecah menjadi server-server yang lebih kecil. Yang berikutnya adalah IoT implementation. Nah, IoT implementation ini juga begitu. Jadi sekolah harus memfasilitasi dengan perangkat-perangkat yang mumpuni seperti Raspberry dan lain sebagainya. Network monitoring. Nah, kalau kita bicara network monitoring, artinya kita kan sedang memonitor sebuah jaringan. Kalau misalnya perangkatnya cuma 5, itu enggak bisa sampai ada monitoring. Minimal harus 10 sampai 20. Sehingga kita bisa melihat topologi, kita bisa memantau MRTG dan lain sebagainya. Lalu virtualisasi, itu yang seperti saya ceritakan tadi. Kita punya satu server yang besar, kita bagi menjadi server seperti ini sudah menjadi satu kebutuhan. Zaman sekarang, sangat jarang sekali orang itu beli 10 server. Untuk dipakai web server, mail server jarang sekali. Karena apa? Karena konsumsi listriknya masih tinggi. Sehingga zaman sekarang orang akan membeli sebuah server yang besar, lalu divirtualisasi. Apa sih keuntungannya virtualisasi, Pak? Apa bedanya saya beli 10 komputer yang kecil-kecil dengan satu komputer besar? Bisa jadi satu komputer besar ini harganya lebih mahal loh. Nah, terus keuntungannya apa? Nah, keuntungannya adalah kalau kita buat virtualisasi, maka kita bisa membuat spesifikasi itu on the fly. Jadi saat misalnya web server kita kasih RAM 8 GB, ya, CPU 2 CPU misalnya. Ternyata dalam pada waktu misalnya penerima siswa baru, waduh ini atau ujian ya, server kita ini Pak dipakai oleh ribuan orang. Tapi kalau lagi tidak ujian, tidak PPDB, servernya cuma ya anteng-anteng aja. Nah, kalau kita pakai server berupa fisik, maka pada waktu mau PPDB kita mesti matikan dulu nih, tambah lagi RAM-nya gitu ya. Nanti setelah PPDB kita matikan lagi, kita cabut lagi RAM-nya. Tapi kalau kita buat virtualisasi, maka pada saat kita butuh digedein, ya tinggal tambah aja RAM-nya, otomatis dia akan nambah. Pada waktu sudah selesai, kita tinggal kurangi lagi, dan pada saat kita mengurangi, resource itu bisa dipakai oleh server yang lain. Kemudian security, attack, cryptography, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menghandle intrusion detection system, kita membuat sistem yang aman, dan sebagainya. Ini adalah skill level 3 yang perlu kita miliki untuk bisa punya jabatan yang lebih baik lagi. Oke, next. Nah, selain itu juga harus ada soft skill. Jadi kalau soft skill ini adalah skill yang tidak berhubungan dengan teknis, ya. Jadi kalau tadi supportive skill itu masih berhubungan teknis. Saya belajar cara pakai gerinda. Saya belajar cara ngebor di dinding. Kalau bor di tembok itu pakai mata bor apa? Bor di kayu itu pakai mata bor apa? Itu supportive skill. Kalau ini adalah soft skill. Soft skill itu adalah skill yang tidak berhubungan dengan teknis atau sangat kecil sekali hubungannya dengan teknis, tapi sangat mendukung sekali. Contohnya adalah communication. Ya, bagaimana cara kita berkomunikasi ini biasanya jarang diajarkan di sekolah. Biasanya dapatnya lewat PKL, lewat magang gitu. Karena benar-benar merasakan, oh, kita kalau di kantor tuh gini loh kerjaan. Ya. Creativity itu biasanya kalau dicemplungin. Jadi kalau anak-anak itu selalu diajari terus, kreativitasnya tidak keluar. Tapi udah dilepas, biasanya kreativitas keluar. Apakah semua anak-anak begitu, Pak? Enggak. Tidak. Itu hanya anak-anak yang memang ingin berkembang. Bagi anak-anak yang tidak mau berkembang, tidak akan keluar kreativitasnya meskipun dicemplungin. Ya. Jadi kreativitas ini harus muncul dari diri si anak sendiri. Ya, kadang-kadang kita kasih kerjaan, aduh kok kerjaannya, masa saya jurusan TKJ disuruh misalnya ngaduk semen, ya, ngaduk semen. Nah itu kreativitas tidak akan muncul kalau punya mindset seperti itu. Karena dia berpikir bahwa pekerjaanku adalah IT, aku tidak mau pekerjaan lain. Itu selamanya akan jadi orang IT, tidak akan bisa berkembang. Ya. Critical thinking, collaboration, negotiation, customer and complaint handling, termasuk public speaking. Itu adalah soft skill yang juga harus diasah di anak-anak kita. Oke, next.
Nah, kalau kita bilang budaya kerja, ya, budaya kerja ini kalau kita sudah kerja ya, jadi ada yang kita sebut dengan budaya kerja. Jadi saya selalu bilang ke adik-adik ya, kira-kira kalian nyari kerjaan kemana sih? Ya, mau cari kerjaan apa? Carilah pekerjaan yang punya budaya kerja, yang punya visi misinya jelas dan value-nya jelas. Ya, okay, next. Nah, budaya kerja itu adalah pada saat kita mulai masuk kerja, kita tuh perlu ada PDCA, Plan, Do, Check, Action. Kita mendesain sesuatu, kita merancang, kita merencanakan, lalu kita melakukan rencana kita, lalu kita cek, periksa, ya, lalu kita action, lalu nanti plan lagi. Ini akan terus berputar. PDCA ini terus berputar. Actionnya itu bisa berupa review, bisa berupa perbaikan dan lain sebagainya untuk kita plan lagi ke perbaikannya. Itu salah satu budaya kita adalah selalu berkembang ya, selalu berkembang. Never ending innovation. Jadi kita selalu berinovasi terus. Next. Nah, jadi dari company value itu akan jadi code of conduct. Kita itu mesti apa sih di perusahaan itu, kita mesti apa, gitu ya. Kemudian dari code of conduct itu muncul SOP, dan dari SOP itu SOP yang dilandasi dari company value itu akan berakhir pada customer satisfaction. Next. Oke. Berikutnya adalah target. Nah, kalau budaya kerja, kalau sudah bekerja itu pasti ada target. Jadi gini, kalau adik-adik sekarang masih sekolah, gitu ya, masih sekolah mungkin ya pokoknya nilainya harus bagus. Gitu. Nah, kalau sudah di dunia pekerja itu tetap harus ada penilaian. Penilaiannya ada dua, KPI dan TAL. Ya. Jadi setiap orang, setiap karyawan itu pasti punya Key Performance Index untuk menilai pekerja itu bagus atau tidak. Mulai dari misalnya omset yang dihasilkan, kecepatan pekerjaan, kepuasan customer, ya, apa yang bisa dirasakan oleh customer dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah sebuah hal yang lumrah. Jadi budaya kerja, jangan kaget nanti loh, kok aku sama temanku rasanya kok lebih banyak kerjaanku daripada temanku, tapi teman kalian itu mengerjakan sesuai KPI-nya, kalian malah kerjakan yang aneh-aneh, gitu ya. Nah, itu juga tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang. Jadi budaya kerja di satu perusahaan itu juga sangat menentukan kesuksesan kalian di sebuah pekerjaan itu. Kalau misalnya budaya kerja adalah non-stop innovation, tapi kalian tidak pernah punya mindset untuk mau inovasi, udah gitu-gitu aja lah. Ya akhirnya tidak akan bisa tahan lama di situ. Ya, oke. Next. Nah, ini adalah kontak kami. Jadi ini adalah sekedar pembuka dari saya. Nanti teman-teman di Axelbit akan cerita banyak tentang apa sih yang bisa Axelbit lakukan. Bagaimana sih caranya supaya kalian bisa tidak hanya di basic knowledge saja, tapi juga bisa naik ke bagian advance dan expert melalui platform-platform yang kita miliki. Karena salah satu tujuan kita adalah supaya lulusan SMK ini juga bisa punya prestasi yang baik, bisa terserap di dunia kerja, dan bisa menjadi pribadi. Oke, next. Oke, terima tim. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Itu sangat menginspirasi sekali pada rekan-rekan. Mohon maaf ini ada tampil terus, ada blok-blok hitam terus. Ternyata itu efek dari action ya. Jadi action, ketika ada action ataupun ada reaction dari rekan-rekan itu munculnya malah kadang ada yang jadi blok, ada yang malah muncul
gambar hati, ada yang jempol gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi pada Pak Heri atas yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita akan coba menginformasikan kepada rekan-rekan. Oh sorry, sebelumnya kita masuk ke sesi tanya jawab dulu, nanti baru akan kami informasikan bagaimana sih teknisnya, terus ada hal apa-apa saja. Silakan kita bisa sekarang masuk ke sesi Q&A, question and answer. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan silakan bisa dimasukkan di Q&A. Nah, ini yang sudah masuk pertanyaan pertama adalah dari Bapak Trio Gunoto. Pertanyaannya adalah apakah ada sertifikatnya dalam pelatihan ini? Baik, kegiatan ini atau webinar ini itu sifatnya adalah series, jadi ya. Ini masih seri pertama. Jadi sertifikat itu akan muncul untuk series yang terakhir. Kalau misalnya rekan-rekan mengikuti semua seriesnya, itu akan ada sertifikat keikutsertaan, begitu. Nah, untuk rekan-rekan, untuk para siswa yang sudah tergabung di portal kami, jadi kami punya portal yang namanya itclass.id. Kita coba share. Saya tunjukkan aja itclass.id. Mana ya? Oke, sebentar. Oke, saya share screen. Jadi untuk rekan-rekan yang tergabung di itclass.id itu bisa melihat atau bisa langsung mengakses materinya itu di sini. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Heri tadi itu semuanya sudah ada di sini. Oke, tadi kita bicara masalah IT business. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Heri tadi itu tentang bisnis dan jabatan kerja, itu informasi detailnya ada di sini semuanya. Nah, jadi rekan-rekan bisa mempelajarinya di sini. Nah, untuk penjelasan-penjelasannya itu sudah kami sediakan. Jadi untuk para siswa, nah seperti ini tadi yang IBP, Internal Business Process itu bagaimana sih? Nah, ini perencanaan. Jadi untuk rekan-rekan yang gaya belajarnya itu suka membaca, nah, itu bisa mempelajarinya dari materi yang kami sediakan di sini. Yang suka mendengarkan video juga kita sediakan. Yang suka praktek pun kita juga ada bentuk proyeknya di. Nah, untuk mereka, untuk para siswa yang tergabung dalam itclass.id nanti bisa mengakses langsung sertifikatnya di akhir. Jadi setelah mengerjakan proyek dapat tuh sertifikat kompetensinya. Jadi beda, bukan sertifikat keikutsertaan tapi sertifikat kompetensi. Jadi kalau rekan-rekan yang mengikuti webinar 1 hingga selesai sampai dengan akhir semester nanti itu akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan, akan tetapi untuk peserta yang juga ikut dalam itclass.id nanti akan mendapatkan sertifikat tambahan berupa sertifikat kompetensi. Gitu. Jadi dia sudah kompeten tuh dalam istilahnya bisnis IT lebih detailnya itu bagaimana dia, nggak hanya sekedar ikut. Karena ada proyeknya juga. Nanti ada proyek akhir itu adalah proyek berupa pembuatan bisnis inkubasi. Jadi bagaimana sih inkubasi bisnis untuk IT, bagaimana untuk pembuatan persiapan membuat bisnis itu ada di situ. Itu pertanyaan tentang sertifikatnya. Berikutnya, apakah bisa mengajukan kunjungan industri ke Axelbit? Bisa, sangat bisa. Akan tetapi saat ini kantor kami lagi upgrade nih, kantornya di upgrade. Jadi kebetulan kita lagi renovasi kantor. Jadi untuk sementara waktu kunjungan industri ke Axelbit belum bisa kami layani, begitu. Nah,
Oh ini, oke, ada lagi pertanyaan, bagaimana cara daftar di IT Class? Nanti silakan kontak ke ini, kalau untuk mau daftar IT Class bisa langsung kontak ke tim kami. Tadi kan ada tuh. Nanti slide-nya ini kita bagi. Slide-nya kita bagi. Kalau mau daftar IT Class, silakan kontak ke tim itu. Nanti akan ada hak dan kewajiban, ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan. Seperti itu. Lanjutnya dari Wiwin Diahulandari. Nah, Pak Heri, ini pertanyaannya untuk Pak Heri nih. Wiwin Diadari, Bu Wiwin Diahulandari, betul Ibu ya. Pada penjelasan tentang target ada dua jenis, yaitu KPI sama TOL. Ya, bisa dijelaskan ulang Pak, atau dijelaskan lebih mendetail karena tadi rasanya terlalu cepat, begitu Pak. Jadi tentang KPI, Key Performance Index, dan TAL atau to achieve list. Ini nih barang baru nih, to achieve list nih. Nah, ini nih ahlinya Pak Heri nih. Oke, siap. Oke, silakan langsung Pak saya Heri. jawab. Langsung saya jawab ya. Yes. Oke, Bu Wiwin, terima kasih buat pertanyaannya. Oke, coba di play lagi slide-nya, bisa enggak? Baik Pak, coba kami putar ulang di bagian KPI. Oke. Nah, KPI itu apa, TAL itu apa? Jadi gini, KPI itu adalah Key Performance Index. Nah, Key Performance Index itu adalah namanya Key Performance Index. Jadi indeks apa ya? Nilai yang menyatakan key performance-nya. Key performance itu berarti ininya, prestasinya. Jadi prestasi seseorang itu diukur berdasarkan beberapa item-item. Nah, KPI ini contohnya gini, misalnya KPI sebuah sales. Dia harus punya targetnya misalnya 1 miliar tercapai. Kemudian gross profit-nya minimal misalnya 10%. Yang ketiga, kehadiran misalnya 98% lah misalnya ya, atau 100%, tidak boleh bolos. Lalu kemudian ada di 3 ya. Yang keempat, indeksnya adalah misalnya kepuasan pelanggan harus minimal 80%. Misalnya. Jadi KPI itu berisi objektif dan goal. Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Lalu angkanya berapa? Kayak tadi, revenue omset harus 1M. Nah, untuk si sales ini, maka dia harus mencapai keempat-empatnya. Nanti masing-masing angka ini ada bobotnya. Misalnya, untuk yang pertama, revenue, itu bobotnya adalah 50%. Yang kedua, bobotnya adalah misalnya 30%. Ya, jadi di sini ada revenue, di sini juga ada revenue, kemudian ada gross margin. Gross margin itu artinya keuntungan kotor. Supaya apa? Supaya si sales ini tidak sekedar jual, pokoknya jual aja. Saya jual murah, yang penting ini saya tercapai. Tapi ada komponen kedua loh. Komponen kedua mengatakan bahwa keuntungan kotornya harus di atas 20%. Sehingga kalau dia menjualnya tercapai tapi keuntungannya tidak 20%, artinya dia kan sembarangan jual nih. Nah, kalau sembarangan jual akhirnya apa? Ini Pak Danang lagi buka Google. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, tadi contohnya. Ini aja gambarnya aja, enggak usah buka webnya, buka gambarnya aja. Jadi ini contohnya. Kalau ini staff admin nih, ya. Kalau saya cerita tadi staff sales ya. Kita fokus ke sales dulu aja supaya enggak berubah cerita. Nah, jadi ini adalah beberapa item-item KPI adalah item-item di mana penilaian seseorang itu dijadikan angka sehingga akan mudah nanti menilainya. Jadi tidak cuma si A ini kerjanya bagus, tapi bagusnya dari mana? Kalau dari KPI-nya. Nah, KPI ini adalah untuk menerjemahkan kinerja tadi ke dalam sebuah angka
Sehingga nanti kalau sudah di total di akhir tahun atau di akhir kuartal, maka ketahuan, oh angkanya kamu ini adalah misalnya KPI indeksnya dari 0 sampai 100 gitu ya, KPI indeksnya 80. Nah, dengan KPI indeks 80 itu, kita bisa menilai, oh berarti kinerjamu hanya 80% dari yang ditargetkan. Nah, itu KPI. Nah, kalau 2AL itu apa? TAL itu sebenarnya istilah yang sekarang masih sangat jarang dipakai orang. Jadi, setiap kali kita meeting, saya selalu mengatakan bahwa pada saat saya meeting, maka kita harus punya satu indikator. Ya, jadi kalau tadi KPI itu long term, biasanya setahun kita baru hitung, ya, atau 3 bulan. Kalau TAL ini adalah short term. To achieve list itu adalah setiap kali kita meeting, selalu kita akan menentukan, oke, meeting kita ini daftar yang mau kita capai apa. Jadi to achieve list itu adalah daftar yang mau kita capai. Jadi kita bilang, oke, kita meeting, to achieve list-nya apa? Pertama, misalnya dari meeting kita memutuskan bahwa kita mau bikin webinar. Ya, kita mau bikin webinar. Maka webinar itu adalah what-nya. Mau bikin webinar. Who yang bertanggung jawab untuk ini siapa? Oh, si A. Ya. Terus when, kapan mau dikerjakan. Nah, jadi setiap kali kita meeting, kita tidak lagi ngomong KPI. KPI itu kan jangka panjang. Tapi setiap meeting kita ngomong to achieve list kita apa? Apa yang mau kita lakukan? Siapa yang bertanggung jawab? Kapan mau dikerjakan? Nah, kalau sudah ada siapa yang bertanggung jawab, itu biasanya akan cepat, akan gerak. Karena apa? Karena sudah ada yang ditunjuk. Kalau tidak ada, biasanya ngambang aja setiap meeting. Oke, sudah selesai meeting ya, selesai. Nah, kita tidak mau itu terjadi. Sehingga kita menerapkan yang namanya TAL, to achieve list. Itu kira-kira Bu Wiwin, semoga cukup memberikan penjelasan. Pak Danang masih mute, Pak Danang? Baik, mohon maaf. Baik, itu tadi bagian dari budaya kerja kita. Jadi di Axelbit maupun di perusahaan lain itu memang seperti itu, KPI. Jadi seorang karyawan itu dihitung berdasarkan KPI-nya. Jadi kita itu bagaimana ya kinerjanya. Nah, nanti KPI ini akan berhubungan dengan penilaian dari seorang pimpinan ataupun seorang atasan terhadap kinerja karyawan, bukan lagi berbunyi like dislike yang banyak terjadi. Jadi kan like dislike, oh saya suka nih sama karyawan ini nih, jadi dikatakan bagus. Tapi enggak, ini berdasarkan dari objektif dia, seperti itu. Nah, itu tuh untuk KPI-nya itu budaya, memang budayanya di perusahaan saat ini seperti itu. Terus tol tadi sedikit istilahnya menambahkan ataupun mempertajam pada rekan-rekan, tol ini kalau dalam jangka pendek biasanya Pak Heri itu menyampaikan, Pak Danang minggu ini kita mau ngapain nih. Nah, itu bagian dari tolnya. Mau ini Pak, siapa yang ngerjakan ini? Oke, kapan kerjakan? Selesainya kapan? Oke, begitu. Nah, kalau untuk rekan-rekan yang Bapak Ibu guru yang PNS itu kenalnya KPI dengan istilah SKP. Nah, itu sama itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Heri, Bu Wiwin atas pertanyaannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran praktek di sekolah dengan peralatan yang terbatas? Mengingat tadi penjelasannya butuh dari 10 alat agar bisa meningkatkan skill ke tahap expert. Nah, untuk ini solusinya gampang sebetulnya. Silahkan mengacu kepada pedoman pembelajarannya, silahkan mengacu kepada aturan yang ada, bahwa aturan dari pemerintah itu perbandingannya 1:4. Oke, satu alat itu maksimal ya, satu alat untuk 10 siswa. Jadi kalau misal alatnya kurang, ya pastinya akan kesusahan, itu pasti. Memang ini bagian dari proses kita akan menjadi lebih baik kalau kita hanya cukup 10 alat saja terus-terusan seperti itu terus, ya berarti kualitas pendidikan kita hanya stop di situ aja. Itu semoga bisa menjawab untuk pertanyaan dari Bapak Wimas Fauzi. Oke.
Bu Ari, layar share-nya tidak jelas. Iya, dari Bu Ari Sumartini dari tadi menyampaikan bahwa layar share-nya tidak jelas. Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf, ini sepertinya ada kendala di VGA-nya. Kita coba tadi menyelesaikan ternyata sama. Oke. Lanjutnya perbedaan TKJ sama TJAT. Perbedaannya apa ya? Nah, itu perbedaannya, ini Pak Rasid bertanya tentang perbedaan TKJ dengan TJAT. Perbedaan antara TKJ dan TJAT, perbedaan utamanya adalah begini. Kalau kita ngobrol paling simpel, TKJ itu di bawah modem, di bawah gateway. Kalau TJAT itu di atas gateway. Kerjanya begitu. Simpelnya itu seperti itu. Nah, jadi setelah kita di bawah modem itu memang wilayahnya pelanggan, itu wilayahnya anak TKJ. Tapi kalau misal mau dijual kembali dengan proses reseller dan mengikuti aturan hukum yang berlaku, itu boleh-boleh saja. Begitu. Oke, itu tadi kita sudah menjawab untuk semua pertanyaan yang ada. Mungkin jika ada pertanyaan yang lain bisa diketikkan di bagian Q&A. Oke. Silakan rekan-rekan. Nah, Pak Heri mohon izin menginformasikan bahwa untuk selanjutnya minggu depan kita tetap ada Vicon, akan tetapi beda pembahasan. Pembahasannya yang akan datang itu untuk kelas 11 tentang ISP, terutama di jabatan kerja untuk jabatan kerja teknisi aktivasi, yang mana nanti akan diisi oleh rekan bisnis kita, mungkin dari ISP partner kita. Kebetulan Pak Heri ini membimbing banyak ISP, jadi partnernya banyak gitu. Jadi Pak Heri, nanti salah satu partner dari Pak Heri akan menyampaikan materi tentang ini tadi, materi tentang teknisi aktivasi layanan internet. Jadi teknisi yang datang ke pelanggan itu apa yang harus dilakukan, seperti itu. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan, masih ada waktu. Harapannya sih ini kita sampai jam 12 ya, akan tetapi karena ini yang pertama dan memang materinya nggak terlalu dalam sih, memang pengantar, namanya pengantar kan nggak perlu sampai masuk, cukup di pintu gerbang. Gitu. Baik, rekan-rekan, silakan, mungkin ada lagi. Oh, ada nih Q&A dari rekan-rekan. Miftahul Rizky Dwika Darmawan. Wah, Pak, satu plan dengan Pak Heri ini. Oke, apakah mendaftar IT class itu berbayar? Ya, IT class itu diperuntukkan oleh siswa. Jadi karena materinya semuanya itu sudah lengkap, jadi IT class berbayar. Biaya pendaftarannya itu adalah 250.000 per siswa. Tapi untuk lebih detailnya sih itu mungkin tim-tim sales yang lebih paham itu. Saya sendiri kurang gitu mendetail. Nah, itu sih silakan nanti bisa kontak ke timnya, ke tim kami, bagaimana sistem penghitungannya, bagaimana sistem aksesnya, bagaimana untuk sertifikatnya, bagaimana itu bisa disampaikan, ditanyakan ke tim sales, seperti itu. Oke, pertanyaan itu untuk Ibu ini ya, Ibu Miftahul Rizky Dwika Darmawan, tentang apakah mendaftar IT class berbayar. Sudah terjawab. Lanjutnya, kalau ingin dari Ibu Dinda Nurmawati, kalau ingin mendirikan ISP di sekolah, apa saja yang dibutuhkan? Nah, ini pertanyaan yang cukup berat ini. Karena saya baru kemarin mengikuti sosialisasinya di APJI, ternyata lumayan juga ya Pak ya, ternyata perizinannya. Perizinannya lumayan itu, KBLI-nya sudah jelas dan ada beberapa, karena ISP itu termasuk usaha usaha dengan model
Oh, iya. Jadi ISP ini termasuk kualifikasi usaha yang cukup tinggi. Jadi resikonya tinggi, maka aturan-aturannya juga cukup ketat begitu. Jadi apa saja yang dibutuhkan nanti akan kami jawab pertanyaan Bu Dinda. Kita sudah berkoordinasi dengan APJI kemarin, saya sudah diskusi dengan rekan-rekan APJI. Beliau siap untuk menginformasikan tentang regulasinya bagaimana, aturannya bagaimana. Nanti stay tune ya Bu ya. Itu kemungkinan nanti di bulan, kalau di jadwal kami di bulan Agustus nanti. Agustus minggu keempat kemungkinan itu nanti rekan-rekan APJI akan menyampaikan tentang apa saja ISP di sekolah itu bagaimana sih, ISP itu bagaimana. Oke, Bu Dinda, jadi PR ya Bu ya. Selanjutnya, Wimas Fauzi. Apakah IT kelas itu hanya untuk siswa? Padahal saya tertarik untuk mikrotiknya. Oke, kalau ingin mengikuti kelas training mikrotik Pak, untuk guru itu terpisah, ada di online.axelbit.com. Jadi kita memang memisahkan antara ranah profesional dengan ranah siswa edukasi, begitu ya. Jadi untuk Pak Wimas, kalau memang ingin mengikuti training mikrotik, sebaiknya sih datang ke kantor. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ingin mengikuti kelas online, bisa juga. Kelas online-nya itu ada di online.axelbit.com gitu. Nah, untuk informasi jelasnya bagaimana dan apa kewajiban yang harus diselesaikan, bisa koordinasi dengan tim sales kami gitu. Nah, kalau IT kelas memang hanya untuk siswa. Guru apa bisa daftar di IT kelas? Bisa. Apabila jumlah siswa yang mendaftar di IT kelas itu mencapai satu pagu, mencapai satu kelas, maka kami berikan satu bonus account kepada gurunya untuk agar lebih tahu prosesnya pembelajaran anak-anak saya itu bagaimana, nilainya berapa sih, terus anak-anak itu kesulitannya di mana, itu semuanya sudah ada di analisisnya. Jadi rekan-rekan tahu tuh, jadi kurikulum merdeka betul-betul terjadi di situ. Karena kalau nggak lulus nggak apa-apa, next lanjut ke course berikutnya gitu. Tapi course yang lama bagaimana? Course yang lama kalau mau diambil ulang bisa. Nanti silakan bisa diskusi lebih detail tentang itu. Oke, itu Pak Wimas Fauzi. Lanjutnya untuk Ibu atau Bapak ini ya, Rahman Fahriansyah. Nah, pertanyaannya, dari beberapa posisi yang dijabarkan, sertifikasi apa saja yang harus dimiliki? Oke, sebetulnya kalau kita tanya sertifikasi apa saja, maka sertifikasi itu mengikat pada jabatan kerja ataupun kualifikasi pekerjaan. Jadi di sini untuk sertifikasinya apa saja? Kalau di Axelbit memiliki bentuk sertifikasi profesional yang diakui oleh partner kami. Jadi oleh beberapa ISP dan oleh beberapa partner itu diakui. Saat ini sudah mulai banyak kalau Surabaya sudah mengakui semua, Jakarta sudah gitu ya. Kalau di Kalimantan kemarin Pak Heri sudah sosialisasi ke sana. Nah, yang belum sepertinya di Nusra Pak ya. Kapan-kapan dijadwalkan ke Nusra nih Pak Heri ini. Oke. Nah, kami di Axelbit memiliki sertifikasi sendiri. Setiap jabatan kerja itu memiliki sertifikat. Selain itu, kami juga ada sertifikasi dari vendor. Jadi kami buka training sertifikasi untuk contoh nih mikrotik. Mikrotik di tempat pelatihan kami itu juga dilatihkan dan ada sertifikasinya. Begitu. Itu sertifikasinya. Selanjutnya untuk fiber bagaimana? Axelbit sudah bekerja sama dengan
LSP dan BNSP untuk menetapkan sertifikasi ataupun untuk memberikan sertifikasi kepada siswa. LSP-nya nggak main-main, LSP P3 kami ada. Gitu. Jadi silakan kalau misal rekan-rekan yang tertarik untuk ingin anak murid ataupun muridnya punya sertifikat ataupun gurunya ingin punya sertifikat kompetensi, bisa kontak ke Arselbit. Mungkin mau, oh saya ingin punya sertifikat aplikasi fibrooptik Pak. Oke, kita punya tuh skemanya gitu. Terus mungkin Pak, kita mulai dulu nih kerjasamanya dengan anak-anak di uji waktu UKK, Arselbit yang handle, bisa, kita bisa bantu itu. Tinggal nanti bagaimana bentuk sistemnya seperti itu. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat Fahriansyah yang tadi bertanya tentang dari beberapa posisi yang dijabarkan, sertifikasi apa yang harus dimiliki. Oke, sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwin. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwin Diahulandari. IT class apakah sifatnya untuk siswa saja atau boleh untuk guru? Nah, itu tadi sudah kita bahas. IT class memang tujuan utamanya adalah untuk ke siswa. IT class tujuannya untuk ke siswa karena kami concern bagaimana untuk membantu guru. Jadi kami mendampingi guru ini dalam mengajarkan materi kepada siswanya. Jadi kami melengkapi ilmu yang ada di guru agar bisa disampaikan ke siswanya. Apakah gurunya juga boleh ikut? Boleh, jadi gurunya juga bisa masuk ke situ, ke IT class dengan ketentuan seperti tadi, untuk satu kelas. Jadi kalau misal satu kelas kan berarti sekitar 36 siswa ya. Jadi kalau untuk 36 account siswa, nanti gurunya kita invite untuk sebagai non-editing teacher di situ. Jadi nanti gurunya bisa mantau tuh sejauh mana progres pembelajaran siswa saya, apakah anak ini lulus enggak gitu. Jadi untuk sertifikasinya di IT class itu sertifikasinya tidak berbayar. Kan anaknya nggak lulus, nggak apa-apa, ujian lagi, nggak lulus ujian lagi gitu. Jadi kita tidak mau mengikat istilahnya karena berbayar akhirnya harus lulus, enggak begitu. Jadi kita alami saja. Begitu ya. Jadi kita alami saja. Jadi anak-anak kalau nggak lulus, nggak apa ujian lagi. Nggak. Cuman batasannya 1 bulan hanya ujian 1 kali. Jadi kalau misal bulan ini nggak lulus, gagal, oke, anaknya belajar lagi bulan depan ujian lagi, nggak apa-apa seperti itu. Di sistem kami semuanya sudah mencakup hal itu. Oke. Lanjutnya dari Ibu Ifairoh Fitriani mungkin ya, dari Ifairoh Fitriani. Di sini ikut Zoom ini apakah dapat sertifikat Kak? Oh berarti ini masih siswa, sorry. Kak Ifairoh, untuk Zoom-nya ini sertifikatnya hanya bisa diterima, sertifikat keikutsertaan bisa diterima apabila mengikuti lengkap hingga akhir sesi nanti di akhir semester. Jadi setiap kalau untuk kelas 10 tuh tiap bulan tuh. Jadi tentang bisnis IT itu sampai dengan bulan Desember tuh ada. Jadi kelas 10 minggu ini kelas 10 ya, minggu depan kelas 11, minggu depannya lagi kelas 12, minggu depannya lagi itu khusus untuk guru. Lanjut lagi minggu depan berikutnya kembali ke kelas 10 lagi. Jadi untuk kelas 10 1 bulan sekali ada pikot. Kalau udah lengkap 6 bulan materinya udah lengkap, kita cek dari emailnya ya keikutsertaannya. Nanti yang lengkap keikutsertaannya kita kirim sertifikatnya ke emailnya masing-masing. Begitu. Pertanyaan berikutnya dari Pak Imam. Kaitan dengan kurikulum Merdeka pada jenjang SMK. Dikala Dudi lesu dalam bidang perkomputeran, bagaimana menyikapi penempatan siswa PSG yang saat ini minim tempat bisnis IT? Ini pertanyaannya mungkin kurang tepat kalau saya menjawab ya, karena ini ranahnya sudah ranah kebijakan mungkin. Ini pertanyaan seperti ini mungkin sebaiknya ditanyakan ke pihak pendamping gitu,
pihak dinas pendidikan ataupun pihak direktorat pertanyaan seperti ini. Mungkin saya terus terang mohon maaf, kami tidak bisa membantu untuk menjawab hal ini. Gitu. Lalu di Axelbit, kalau di tempat kami anak PKL itu kalau tahun ini itu masih 6 bulan. Kalau tahun depan PKL-nya 1 tahun. Dan ada tesnya untuk tempat PKL. Karena PKL di tempat kami banyak yang spesial deh. Itu ya. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Taufik Agapur, mohon maaf. Jadi silakan dikoordinasikan dengan pengawas, dengan dinas ataupun dengan Dirjen Vokasi tentang penempatan PSG. Kami tidak punya kewenangan untuk menjawab hal itu. Terima kasih, Pak. Lanjut dari ini siswa atau guru ya, Moh Windy Agustian Wahid Al-Hijri. Pak, jurusan kuliah apa yang cocok untuk TKJ? Jurusan telekomunikasi. Banyak orang salah paham, TKJ itu jurusannya komputer, teknik informatika. Padahal sebetulnya TKJ itu ranahnya ke telekomunikasi sebetulnya. Tapi apakah ke informatika bisa? Bisa, bagus. Sebetulnya jurusan yang cocok itu apa? Kembali ke rekan-rekan sendiri, passionnya itu kemana? Gitu. Oke. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Moh Windy. Wah, ini semakin banyak pertanyaannya. Pak Heri sepertinya aman nih, tidak ada pertanyaan yang mengarah ke Pak Heri nih. Saya nih yang diserbu, Pak. Oke. Ini. Lanjut, di IT Class, apakah dibimbing secara langsung seperti di Zoom Meet dari pihak Axelbit atau siswa dikasih materi media pembelajaran? Oke, di IT Class itu kita menggunakan metode belajar sinkron, full sinkron, dan asinkronus. Kita mainkan dua-duanya. Kita mainkan model pertemuan langsung dan media. Jadi di sistem kami nanti akan ada saat-saat beberapa materi memang diwajibkan peserta itu untuk ikut menyimak materinya. Di situ ada Q&A, ada tanya jawabnya. Jadi ke depan ini Zoom-nya bisa jadi malah lebih sering gitu. Cuman untuk yang Zoom khusus untuk IT Class itu tertutup di IT Class-nya. Begitu. Jadi kita sinkron dan asinkronus. Jadi dua-duanya kita mainkan. Makanya di IT Class namanya sistem hybrid. Oke. Bu Dinda tanya lagi terkait menyinkronkan mapel non produktif dengan jurusan, Pak. Tadi sudah dicontohkan mapel IPAS tentang arus listrik AC/DC. Selain itu apalagi, Pak? Kemudian mapel matematika, mapel tentang subnetting, dan apakah materi lainnya? Kalau kita membahas masalah sinkronisasi kurikulum, sepertinya kita tidak bisa bahas di sini, begitu. Jadi kebetulan saya sendiri itu sering keliling ke sekolah-sekolah untuk melakukan sinkronisasi kurikulum, gitu. Bagaimana sih sebaiknya materi ini diajarkan dan bagaimana bentuk materinya. Nah, kalau di Axelbit untuk sinkronisasi kurikulum, saya coba share sedikit. Mungkin mohon maaf kalau tampilannya nggak bagus lagi, tapi saya coba share nih. Pak Hiri, mohon maaf waktunya sepertinya saya take over nih. Oke. Oke. Oke, saya share screen untuk skill set. Nah, jadi ketika kami dari Axelbit melakukan sinkronisasi kurikulum,
itu kami akan mengarahkan rekan-rekan untuk menata kompetensinya hingga berbentuk seperti ini. Jadi pembelajarannya di kelas 10, jadi kalau di kami kelas 10 itu materinya adalah tentang IT Sales, Service, and Training. Ini kalau sinkronisasi kurikulum dengan Axelbit, sudah betul-betul disinkron nih. Dan efek dari sinkronisasi kurikulum ini adalah sudah tertera di IT Class. Ini materi-materinya sudah ada semua. Seperti yang hari ini itu kan tentang bisnis. Nih, lanjutnya mana ya? Oke. Oke, tunggu sebentar. Oke, saya coba untuk share bentuk kurikulum yang punyanya Axelbit ya. Ada ini milik salah satu sekolah yang sudah sinkron penuh dengan Axelbit. Bentuk kurikulumnya bagaimana sih? Ini kita bisa lihat di sini. Oke, mana nih? Oh, ini dia PPT-nya. Ini dia PPT-nya. Oke, saya share screen sekarang. Nah, ini bentuk kurikulumnya. Jadi pertemuan kita hari ini sebetulnya adalah series ataupun rangkaian dari materi atau This meeting is being recorded. Dan bisa tampak bukan hanya jasa. Kalau TKJ di tempat kami, proyeknya itu sekolahnya kan kalau di Axelbit, binaan Axelbit itu sekolahnya diarahkan untuk membuat TEFA. TEFA-nya Axelbit. Jadi sekolah-sekolah binaan Axelbit itu kita upayakan ataupun kita ranahkan dalam bentuk bagaimana proyek nyata langsung beneran. Nah, terus produknya bagaimana? Nah, kalau kita ngomong produk apa? Produknya itu tadi layanan internet disalurkan ke warga, layanan internet hotspot. Ini yang baru dari Pak Heri, kita bekerja sama dengan Ruiji. Sekolahnya akan menjadi mini ISP untuk lingkar dalam sekolah itu sendiri, di mana nanti perangkat-perangkatnya tidak hanya Microtik, tapi juga kita integrasikan dengan perangkat-perangkat Ruiji. Bagaimana sih voucheran di sekolah itu konsepnya, cara buatnya gimana? Itu merupakan project. Jadi kita tidak hanya menyatakan bahwa project itu mesti bentuknya benda, enggak gitu. Itu gambarnya belum Kak. Itu mohon maaf. Mungkin dari bandwidth ya harusnya normal. Dari Ibu Titik Kurnia, jadi masalah project kami di Axelbit itu juga mengakomodir sekolah-sekolah binaan untuk pembuatan TEFA, di mana
Untuk dokumen-dokumen proyeknya, untuk job sheet-nya, worksheet-nya, itu sudah kita sediakan. Seperti itu. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan. Sepertinya sudah habis. Baik. Untuk informasi lebih detail, lebih mendalam, yang mau konsultasi dan semacamnya, bisa kontak ke kantor kami, bisa kontak via gateway kami. Jadi kami ada gateway nih, ada yang bagian jaga gerbang CS kami, customer service kami, itu ada Pak Iqbal. Kami bisa dikontak di nomor 0878, betul Pak Edi ya? 878-2935. Sekali lagi 0878 2935. Itu nomornya Pak Eri sendiri yang pilih. Axel itu 2975, kalau kita ketik ke handphone lama itu tulisannya Axel. Unik. Ini kalau handphone lama itu kan, iya. Nah, oke, terima kasih Kak Beri sudah mengetikkan 0878 0878 2935. Baik, jika masih ada satu lagi pertanyaan. Oke. Oke, baik, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan, untuk itu sepertinya sesinya bisa kita tutup berarti. Pak Heri, terima kasih atas waktunya. Saya booking Pak Heri ini sekitar 1 bulan, Pak. Untuk rekan-rekan yang saya informasikan, saya booking Pak Heri itu 1 bulan dari bulan kemarin itu sudah, Pak, saya minta tanggal ini Pak ya untuk standby di kantor untuk membina rekan-rekan ini karena udah banyak pertanyaan seperti itu. Terima kasih Pak Heri atas waktunya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. Terima kasih kepada tim atas kesuksesan, dan mohon maaf kepada semua peserta, ada rekan-rekan, pada narasumber, kalau mungkin ada tampilan kami yang kurang bagus, ada tutur kata kami yang kurang pas, silahkan bisa disampaikan. Jadi kalau mau komplain silahkan, mungkin mau langsung praktek komplain handling, nanti kita di tempat kami itu sudah banyak orang yang biasa dikomplain, sudah tahu tuh tekniknya gimana. Ya biasalah kerja. Jadi itu aja dari kami. Terima kasih sekali lagi, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap, kami tutup layanannya. Oke.